Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya terkait dengan KPK yang mengusut tuntas ex gubernur Malut begitu ya, Maluku Utara terkait dengan soal tambang. Nah, maka ada dugaan-dugaan yang kemudian katanya muncul Kahiyang Ayu ya terlibat kasus korupsi Abdul Ghani ya. Bahkan KPK masih mengusut tuntas apakah benar tambang-tambang yang kemudian dianggap sebagai bermasalah di situ ya. Kabarnya ini punyanya istri dari Bobi Nasution, dari menantu seorang Jokowi. Ini kita lihat saja realitasnya, apakah benar seperti itu begitu kan ya. Makanya kalau ini cukup menjadi perhatian, maka si Bobby begitu kan, elektabilitas mereka akan turun begitu kan. Karena dengan adanya laporan-laporan atau masyarakat melihat bahwa wah, ini bisa turun elektabilitas dan popularitas mereka begitu kan ya. Ini melihat dengan adanya seperti ini, maka si Abdul Ghani ini kan sekarang sudah terjerat KPK begitu kan. Makanya isu yang berkembang ini KPK juga tidak bisa tinggal diam. KPK harus terus memburu isu. Jika tidak ya maka isu itu benar. Tapi KPK lemah untuk membongkar berbagai kasus korupsi yang dilakukan kroni-kroninya dari kita begitu kan ya, dari kroni-kroni itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apakah ada gratifikasi terkait dengan adanya blok tambang itu begitu kan. Kita lihat saja bahwa komentar dari netizen mengatakan begini, ini. Jadi wali kota saja sudah bisa memiliki IUP ya blok Medan, apalagi nanti jadi gubernur. Sungguh luar biasa. Ini komentar dari netizen, kehebatan dan kebaikan Pak Jokowi serta anak-anak dan menantunya. Ini apakah ini akan dicari-cari kesalahan agar elektabilitas Bobi turun? Kita lihat saja. Kalau fenomenanya sudah disebut di KPK, KPK harus mengusut tuntas bagaimana ya, apakah keterlibatan keluarga-keluarga Jokowi itu ada begitu kan. Ini yang harus kita telusuri betul, biar tidak gambang, biar tidak dijadikan sebagai informasi tersandra kepada orang-orang begitu kan. Ya, terkait dengan blok Medan itu, ya ini kabarnya begitu kan ya, dianggap sebagai hoax begitu kan ya, dianggap sebagai tidak benar. Ada yang mengatakan seperti itu ya, karena kabarnya dikuasai oleh keluarga dari seorang Jokowi, yaitu adalah si Bobi dan istrinya. Kabarnya begitu, padahal ya kata komentar netizen ada yang mengatakan hoax dan sebagainya begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana proses pendalaman dari KPK ini. Saya kira ini baik untuk ditelusuri betul begitu kan. Apakah ada keterlibatan atau bagaimana? Karena isu-isu yang sekarang ini apakah politisi tersandra? Kahiyang Ayu terlibat kasus korupsi Abdul Ghani, benarkah seperti itu? Ya begini kata ex gubernur Maluku Utara. Mantan Gubernur Maluku Utara Malut Abdul Ghani Kasuba menyinggung nama Kahiyang Ayu dalam kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pencurian uang rakyat yang menjeratnya. Hal itu terungkap kala dia mengklarifikasi adanya istilah blok Medan yang sering dipakai dalam pengurusan izin usaha tambang atau IUP. Istilah blok Medan ini ya mengurus IUP ini atau IUP ini untuk membongkar tersebut dia terbongkar setelah Kepala Dinas SDM Maluku Utara Suryanto Adili ya dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam kesaksian Suryanto, Adili mengakui bahwa istilah blok Medan pada penggusuran IUP di Maluku Utara itu dipakai karena milik Bobi Nasution yang juga wali kota Medan. Nah, ini yang kemudian muncul begitu kan ya. Makanya muncul blok Medan begitu kan ya. Dengan adanya IUP ini, apakah benar milik si Bobi atau tidak begitu? Ini harus kita usut tuntas. Kalau ini benar-benar terjadi, maka si Bobi akan gagal di situ begitu untuk menjadi calon gubernur Sumut. Kita lihat saja begitu kan. Karena ada indikasi-indikasi yang kemudian ada dugaan-dugaan yang kemudian masih ditelusuri oleh KPK begitu. Berani nggak KPK? Nah,
Untuk saat ini saya kira tidak berani begitu, karena di bawah seorang Jokowi, KPK kan bisa diintervensi. Nah ini yang kemudian menurut saya pribadi harus dibongkar habis-habisan di situ begitu kan ya. Karena ini keterangannya ada yang mengatakan berbeda dan ada yang mengatakan tidak. Mari kita lanjutkan ya biar jelas. Bahkan berbeda dengan keterangan Kadis ESDM, Abdul Ghani Kasubah mengakui istilah Blok Medan yang dipakai ini karena milik istri Bobi Nasution yang juga putri sulung Jokowi Kahiyang Ayu. Wah, itu milik istri wali kota Medan, istri Bobi. Nah, ya yang apa namanya, dan dalam kesaksian Suryanto ini begitu kan mengakui bahwa itu dipakai karena milik Bobi Nasution. Tapi ya berbeda dengan keterangan dari Kadis ESDM mereka ya mengatakan bahwa ini milik dari istri si Bobi begitu kan. Yang satunya mengatakan punya Bobi, yang satunya milik istri si Bobi. Nah, ini yang kemudian menjadi rancu begitu. Apakah benar di situ begitu? Kita lanjutkan ya. Di hadapan majelis hakim, Abdul Ghani Kasubah tidak menampik kehadirannya bersama keluarga dan Muhaimin Syarif ya. Bahkan Abdul Ghani Kasubah juga mengakui selain Kahiyang Ayu ingin bertemu dengan anaknya, juga dibahas terkait dengan blok tambang. Blok Medan milik istri wali kota Medan dan ada di Kabupaten Halmahera Timur yang bergerak di bidang pertambangan nikel ya. 3 nama dipercaya urus izin tambang. Terdakwa kasus suap itu ya pun menyebutkan 3 nama itu mengurus izin pertambangan. 3 nama itu diantaranya adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, bahkan ya kemudian Kepala Dinas Perizinan Terpadu ya PT SPI Bambang Hermawan, dan Abdul Ghani Kasubah mengakui ketiganya mengurusi persoalan IUP atas perintah atau kepercayaan darinya. Demikian ya disampaikan AGK ya dan memberikan kesaksian tunggal di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri ya Ternate. Nah, kita lihat saja mampu nggak untuk mengusut tuntas ini. Saya kira tidak bisa begitu. Kenapa? Ya kada ada seorang Jokowi. KPK kan bisa diintervensi begitu kan. Makanya di Indonesia itu tidak maju-maju karena kebanyakan ya orang melakukan korupsi. Banyak tambang-tambang ilegal yang kemudian diproduksi besar begitu kan. Ini yang seharusnya kita lihat bahwa ya kalau ingin Prabowo ingin memajukan bangsa dan negara kita, berantas korupsi mereka, berantas semua tambang-tambang ilegal itu begitu. Selama mereka masih belum diberantas, ya saya kira tidak akan berani begitu kan ya, tidak akan maju bangsa kita. Kenapa hanya Anies Baswedan sajalah yang mampu melawan Luhut begitu kan? Ya Luhut saja dilawan oleh Anies Baswedan, apalagi oligarki, kan begitu logikanya. Makanya secara tidak langsung ya dengan adanya seperti ini, ayolah ya di kepemimpinan seorang Prabowo ini harus tusuk tuntas siapapun begitu, anaknya siapa, kakeknya siapa, saudaranya siapa dan sebagainya ya. JPO KPK ya Andi Lasmana ya pun mencecar AKG terkait dugaan tambang tindih persoalan tambang, padahal pengurusan tambang sudah diserahkan ke 3 orang anak buahnya. Bahkan ini kalam Suryanto Adili ya. Sebelumnya Suryanto Adili mengakui persoalan pengurusan IUP di Maluku Utara dibuat oleh Muhaimin tanpa sepengetahuan dinasnya. JPU juga mempersoalkan terkait dengan nomor surat pengurusan IUP yang dibuat Muhaimin. Kadis SDM mengaku nomor surat itu Muhaimin meminta secara langsung tanpa ada konfirmasi. Nah ini kan saling menyebutkan begitu kan ya, saling apa istilahnya saling lempar sana sini begitu, dan pada akhirnya ini harus kita usut tuntas. Ya biar jelas menurut saya pribadi ya, periksa saja sebagai saksi ya istrinya si Bobi dan si Bobi mereka panggil ke KPK sebagai saksi agar apa? Agar tidak terjadi lagi nuansa-nuansa apakah ini bersifat politis atau benar begitu kan, atau sandra menyandra. Itu harus kita unsus begitu kan, biar cepat clear begitu. Selama mereka tidak memanggil istri kayak istri Bobi dan si Bobi, saya kira tidak bisa begitu. Artinya masih menjadi simpang siur di masyarakat ya, biar tidak menjadi simpang siur panggil saja, itu aja kok repot begitu kan. Ini KPK harus berani begitu, anaknya siapa dan menantunya siapa begitu, saudaranya siapa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast ini, jangan lupa di subscribe.